Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Rupiah semakin parah terperosot sampai ke titik hari ini 17.700 sekian. Ya, banyak para ekonom yang berbicara bahwa faktornya, baik itu faktor eksternal, internal, berbagai macam faktor itu bisa kita baca dengan statistik. Dan sekarang memang juga sedang dalam perang ya. Kondisi global tidak stabil antara Iran, Amerika, Israel dan Palestina, Selat Hormuz dan lain sebagainya itu, dan terus berlanjut. Tapi di sisi lain itu dampak eksternal yang memang sifatnya apa ya, tidak konsisten. Dia suatu yang tidak bisa kita kontrol, dan itu bisa kita bicarakan tapi tidak perlu terlalu jauh karena kita tidak memiliki pengaruh terhadap pembicaraan itu juga gitu. Karena kita tidak bisa memberi kebijakan terhadap Amerika, tidak bisa memberi peringatan untuk memberhentikan konflik mereka itu. Lebih baik kita fokus pada bagaimana kondisi hari ini gitu. Ada pertanyaan sebenarnya, kalau di warung kopi itu kadang kan banyak banyak orang yang berbagai macam latar belakang ya, dan ada justru pertanyaan yang mendasar, yang justru pertanyaan dasar itu banyak yang tidak bisa menjawab. Gampangannya gini gitu, jika 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 rupiah itu anjlok, nilainya menurun, melemah dibandingkan Amerika sebagai parameternya itu ya, apa sih dampaknya bagi Indonesia, bagi masyarakat dan sebagainya. Banyak yang tidak bisa menjawab, tapi begini, saya paling tidak bisa menjawab dua hal yang langsung berdampak kalau rupiah melemah. Sementara bensin hari ini harganya masih stabil ya 10.000 yang pertalite, dan yang pertamanya 12.000 sekian gitu ya. Tapi itu tidak menjadi ukuran gitu, bahwa banyak barang-barang lain itu sekarang mulai naik dan mulai parah, banyak pedagang kecil yang menjerit dan lain sebagainya. Itu dampak yang paling real ketika rupiah melemah. Emang apa hubungannya dengan dolar Amerika? Jadi begini teman-teman, kalau kita melakukan impor dari luar negeri yang menggunakan mata uang dolar, maka otomatis kita mengeluarkan uang lebih besar. Itu satu. Oh, oke, kan kita tidak harus impor, kita stop aja impor. Oke, tapi kita punya hutang yang dihitung dengan mata uang dolar gitu. Jadi anggap saja kalau utang kita $1 ya, atau $10 gitu. Ya $10 dulu kalau dikali 16.000 berapa gitu kan. Kalau sekarang dikali 17.000, kira-kira naik nggak? Naik. Nah sekarang bagaimana negara membayar hutang itu? Ya dengan cara pajak dinaikin, dengan cara barang dinaikin. Kalau pajak naik, maka transportasi naik, harganya semua naik dan merembet ke semua, bahkan harga telur. Jadi begitu teman-teman. Jadi keuangan itu sangat dekat dengan hidup kita gitu. Jadi kita perlu antisipasi dan tahu cara mengatasi. Paling tidak kita bermain bertahan, kalau dalam istilah bola itu ya, bermain bertahan. Kita tidak mampu mengubah sesuatu yang di luar diri kita. Kita mampu mengendalikan apa yang kita miliki. Nah itu pentingnya apa namanya, semacam pengetahuan finansial ya, semacam kontrol dan lain sebagainya. Kita tidak harus selalu mengikuti sistem, dalam pengertian kalau harga emas naik kita jual, kalau harga emas turun kita beli. Itu kan kita terbawa oleh sistem gitu. Nah, dan itu tidak baik, apa namanya, dan rata-rata kita bisa menilai orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya hukum ekonomi gitu. Ya, tapi bagaimana orang yang bermain dengan pendapatan itu? Ya boleh-boleh saja, ada teorinya, ada caranya gitu. Tapi bagi kita yang tidak ikut berbisnis di situ, ya ngapain gitu ya. Nah, oke. Jadi paling tidak begini, saya dalam video ini ingin menyampaikan sedikit hal ya, paling tidak sebagai counter saja untuk bertahan hidup paling tidak gitu. Yaitu pertama,
kita fokus pada yang bisa kita kendalikan. Ketika dalam situasi genting, kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena di saat genting, kita tidak bisa mengatur orang lain. Di saat genting, orang lain itu juga dalam posisi yang sama, yaitu kepanikan. Orang panik itu. Orang panik itu susah menerima nasihat gitu ya. Susah menerima perintah itu. Bawaannya emosi aja. Kita anggap saja situasi kurs nilai uang yang melemah ini adalah suatu situasi yang genting yang harus kita sadari gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah mengendalikan diri, mengendalikan sesuatu yang bisa kita kontrol. Bagaimana contohnya ya? Ya kalau mengendalikan sesuatu yang kita kontrol itu bukan ya kalau kita masak 2 atau setengah kilo dalam sehari kemudian kita kurangi jadi 4 on, bukan itu, tapi itu bagian juga karena kita mengendalikan itu. Bukan itu yang saya maksud, itu maksudnya berhemat juga. Berhemat artinya mengontrol itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dalam arti ya beberapa saat lalu yang dibicarakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia juga bicarakan. Ya hemat energi misalkan. Hemat energi, kalau mau keluar tidak begitu penting nggak usah pakai motor. Kalau nggak terlalu jauh nggak usah pakai motor. Kalau nggak terlalu penting nggak usah keluar gitu. Itu paling tidak itu ya. Dan beberapa hal lainnya misalkan kepingin suatu yang tidak begitu krusial ya ditahan sedikit gitu ya, memang begitu suatu yang bisa dilakukan, dikontrol. Itu pengontrolan diri, style dan lain sebagainya, termasuk juga kita tidak terikut arus. Kalau kita mengikuti teorinya strukturasi Anthony Giddens ya, Anthony Giddens itu di antara strukturasi menurut Anthony Giddens itu kan yaitu gabungan antara struktur dan agensi. Struktur itu tidak bisa diubah, dia sifatnya fungsional, tapi agensi dia pemikir. Kalau strukturnya tidak baik ya diganti gitu. Kalau sistemnya salah ya didiskusikan, diperbaiki. Yang memperbaiki siapa? Sistem tidak bisa memperbaiki sistem. Sistem yang diperbaiki oleh agensi. Agensi itu adalah aktor, manusia yang berpikir, manusia yang memiliki pilihan mengikuti atau tidak mengikuti. Nah, begitu kira-kira. Ya, kedua ya mengatur diri sendiri ya dalam pengertian eksistensialis. Kalau kita mengikuti pemikiran Sartre misalkan, ya dia katakan bahwa kebebasan itu manusia itu terkutuk untuk bebas gitu. Terkutuk untuk bebas dalam arti begini. Orang yang dalam pengertian Sartre, setiap orang itu sebenarnya bebas tapi terkutuk, dikutuk oleh sistem. Sistem sebenarnya tidak membebaskan manusia. Nah, bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya kita itu harus memahami sistem. Kita itu tidak harus ikuti sistem. Itu artinya itu ya sejalan dengan Anthony Giddens tapi memiliki epistemologi yang berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.